Pada saat ini, pita hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan bertabrakan dengan formasi yang diinduksi oleh Holy Master of the Ghost Array. Serangkaian suara menderu bergema di seluruh dunia, dan pita hitam yang tak terhitung jumlahnya yang diledakkan oleh Dewa Penghancur Jiwa langsung dicekik dan dihancurkan oleh cahaya. Tetapi pada saat yang sama, cahaya langit juga terhalang, dan para Master Suci yang tersisa tidak terbunuh seperti sebelumnya. Yang mulia, metode Anda yang sangat kejam. Segera setelah Anda menembaknya, itu membunuh banyak bawahan saya. Sekarang orang tua ini curiga bahwa Anda menerobos di sini memiliki motif tersembunyi. Kemungkinan besar Anda adalah mata-mata dari ras asing. Lelaki tua ini akan berjalan menuju langit hari ini dan membunuh orang jahat sepertimu di sini. Master Penghancur Jiwa berteriak, dan tiba-tiba sebuah tongkat kerajaan muncul di tangannya. Tongkat itu memiliki tengkorak hitam di kepalanya, dan cahaya hantu terpancar dari pupil tongkat itu. Itu seperti hidup, seperti hantu di 9 tempat terpencil. Itu sangat menakutkan. Dia mendesak Seng Yuan, dan tengkorak hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam samar, dan suara hantu menangis dan melolong bergema, membuatnya terasa seperti berada di neraka untuk sesaat, dengan angin sepoi-sepoi yang sejuk. Gelombang cahaya hitam bergabung dengan nafas Dewa Penghancur Jiwa, menyebabkan kekuatannya meroket tiba-tiba, terlihat sangat kuat. Di tengah hantu yang melolong, pita hitam yang mengerikan dengan cepat melilit ke arah Holy Master of the Ghost Array, mencoba untuk membungkusnya secara instan. Setelah melihat ini, Master Suci Array hantu sedikit mengembun, tetapi sudut mulutnya menguraikan niat membunuh yang dingin. Berani menghancurkan terobosan Tuan Muda, saya pikir Anda tidak sabar untuk hidup. Dia berteriak dengan dingin. Tiba-tiba, pelangi ilahi di pupilnya mekar, meledak, di pusaran air Yuan Suci, sinar cahaya gelap meledak lagi. Sinar cahaya ini menyelimuti kekosongan ini dalam sekejap, membentuk bidang unik, yang jelas mencegah serangan Dewa Penghancur Jiwa agar tidak mempengaruhi dunia luar. Pada saat yang sama, di tangan Holy Master of the Ghost Array, arai gelap yang tak terhitung jumlahnya dari kekuatan cahaya menyapu sekali lagi, dan seluruh orangnya menjadi suram, seperti Yama berjalan keluar dari api penyucian, ingin mendominasi hidup dan mati. Serangan kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi, pita hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung menyelimuti Holy Master of the Ghost Array, membombardir tempatnya menjadi ketiadaan. Tatapan Guru Suci Penghancur Jiwa tercengang, dan matanya dipenuhi kejutan. Sepertinya dia tidak berharap untuk membunuh Guru Suci Array hantu dengan begitu mudah. Dia tahu kekuatan harta suci ini sendiri, dan dia menyerang yang kuat dan misterius. Dengan teknik rahasianya sendiri untuk memperbaiki rantai, bukan tidak mungkin untuk melukai para Master Suci tahap akhir lainnya, terutama kekuatan penghancur jiwa, yang merupakan pembunuhnya. Namun, secara langsung meledakkan Saint Master tahap akhir, itu masih membuatnya sedikit terkejut. Tapi, untuk beberapa alasan, ada detak jantung yang tak bisa dijelaskan. Dan bawahan di belakangnya, melihat adegan ini, semua tersenyum, masing-masing bersemangat untuk kekuatan kuat dari saudara yang menghancurkan jiwa. Hanya saja ketika tawa mereka belum berhenti, tidak jauh dari mereka, sesosok tiba-tiba muncul, siapa yang bukan penguasa suci dari formasi hantu. Mutiara beras juga bersinar, ucap Guru Suci Array hantu mencibir. Setelah terobosannya, formasi Raja Hantu Fengdu menjadi lebih misterius. Setelah kejatuhannya di alam tahun itu, formasi ini bisa membingungkan rata-rata guru suci. Tahap akhir. Sekarang basis kultivasinya telah menembus, kekuatannya telah meningkat beberapa kali. Bagaimana bisa dengan mudah dibunuh oleh guru suci penghancur jiwa ini? Mata Dewa Penghancur Jiwa melebar, wajahnya tampak luar biasa. Kamu melakukannya sebelumnya, sekarang giliranku. Ucap Master Suci Array Hantu, begitu suaranya jatuh, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, susunan cahaya yang tak terhitung jumlahnya bangkit, dan seluruh kekosongan itu seperti hantu, seolah-olah telah jatuh ke dalam 18 lapisan neraka. Susunan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pita hitam suram, dan langsung mengepung guru suci penghancur jiwa. Pita hitam ini sangat dingin, dan dapat menelan Yuan Suci. Setelah membungkus guru suci yang menghancurkan jiwa, itu mulai merusak Yuan Suci di tubuhnya, dan bahkan mempengaruhi kekuatan jiwanya.
Dia berteriak dan tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, hatinya terkejut dan marah. Tongkat hantu pemurnian jiwa, hancurkan! Dia berteriak dengan getir, dan pada tongkat tengkorak di tangannya, lingkaran cahaya jahat tiba-tiba meledak. Di belakang tubuhnya, hantu gelap bangkit, merobek pita hitam yang menyelimutinya. Kemudian, seluruh orang itu keluar dari pengepungan cahaya. Hanya saja jubahnya sudah robek, dan dia sangat malu dan sengsara. Dewa penghancur jiwa menatap sedih pada Dewa Arai Hantu, hatinya ketakutan dan marah. Beberapa saat yang lalu, dia hampir diambil oleh lawan. Melihat penampilan menyedihkan dari Dewa penghancur jiwa, semua anak buahnya ketakutan. Hah? Anda melepaskan diri dari formasi besar kursi ini. Ucap Master Suci Arai Hantu mengerutkan kening. Master Suci penghancur jiwa ini memiliki 2 tembakan, dan itu benar-benar bisa merobek formasinya. Dia tersenyum dingin, baru saja siap untuk terus muncul, tetapi tiba-tiba, mengerutkan kening, memutar kepalanya untuk melihat jauh ke dalam formasi terlarang, tiba-tiba ada senyum di sudut mulutnya. Kemudian semua orang melihat bahwa dari pusat pusaran suci, di tengah penghalang formasi, sosok lain keluar. Sosok ini diselimuti api panas, seperti dewa api. Keluar dari lautan surga dan bumi memicu jalan api aturan langit dan bumi. Master lain dari mendiang guru suci. Merasakan napas orang ini, hati dewa penghancur jiwa menjadi dingin, dan jantungnya bergetar hebat. Yang lain juga tercengang. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Dalam pusaran penglihatan, ternyata bukan satu master suci tahap akhir, tetapi 2. Apakah 2 master menerobos pada saat yang sama? Ketika memikirkan kemungkinan ini, orang-orang ini menjadi gila. Kelahiran master suci tahap akhir manapun sudah cukup untuk menciptakan kekuatan tingkat atas. Ini sangat langka selama ribuan tahun. Tapi sekarang, sebenarnya ada 2 master suci tahap akhir yang muncul sekaligus. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Hantu tua, kamu tidak cukup kuat. Setelah waktu yang lama, Anda belum bisa membunuh mereka yang ingin menghancurkan terobosan Tuan Muda. Tidak heran Anda sangat malu ketika Anda berada di surga lain. Kata sesosok api berjalan keluar, terkekeh pelan, sangat bangga, tentu saja itu adalah Huolao. Basis kultivasi Huolao adalah yang kedua setelah Master Suci Arai Hantu, secara alami sedikit lebih lambat dari terobosan Master Suci Arai Hantu. Kamu bisa melakukannya, kata Master Suci Arai Hantu berkata kepada lelaki tua yang terbakar itu dengan jijik, sangat tidak senang di dalam hatinya. Aku akan melakukannya, iblis tua, lihat bagaimana aku membunuh orang itu. Ucap Huo tua begitu suaranya jatuh, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Nyala api bermekaran seperti petir di hari yang cerah, dan sesosok api melintas, tiba-tiba muncul di depan Dewa Penghancur Jiwa, dan menekannya dengan telapak tangan. Langit dan bumi meraung, itu benar-benar pukulan, langit pecah dan bumi retak, serangan api tua benar-benar berbeda dari Master Suci Formasi Hantu. Itu membuka dan menutup, dan itu sangat kejam. Seekor naga api dengan keras membombardir penghancur jiwa. Sial, apa yang terjadi di sini? Ucap guru suci penghancur jiwa menjadi gila, dia hanya ingin mengambil keuntungan dari terobosan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba memprovokasi 2 Master Suci tahap akhir, dan yang membuatnya lebih terkejut adalah ucapan dari Master Suci dari formasi hantu dan orang tua api itu. Tuan Muda, siapa yang dia provokasi? Hanya saja pada saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak. Tongkat hantu untuk memurnikan jiwanya langsung berdiri di depannya, dengan keras, dan aura api tak berujung tersapu. Esensi sucinya terbakar seperti api yang mengamuk, dan meraung dengan sedih. Di tubuhnya, cahaya jiwa berkedip, melawan invasi hukum api dengan susah payah. Tapi teriakan dari Lord Penghancur Jiwa mengejutkan bawahan di belakangnya. Orang-orang ini memandang dengan ngeri, lalu melihat sesosok tubuh yang sepanas terik matahari dan terjun ke tubuh mereka. Lautan api yang luas menyapu, menelan mereka seketika. Tidak baik, ucap orang-orang ini tampak ngeri dan berteriak marah, dan mereka ingin bubar. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menghindari aturan api lama dan membakar seluruh tubuh mereka? Nyala api ini berisi aturan nyala api tertinggi. Ketika jatuh pada mereka, tidak hanya tubuh yang menyala,
tetapi juga jiwa dan yuan suci itu mulai terbakar dan tidak bisa dipadamkan. Dalam sekejap, sisa master di bawah komando Dewa Penghancur Jiwa berteriak satu persatu, berubah menjadi abu di bawah api, tanpa tulang yang tersisa, hanya cincin ruang angkasa dan kristal asal, yang langsung menjadi pendapatan Huo Lao. Sialan, orang tua ini bertentangan denganmu. Kata Dewa Penghancur Jiwa bergegas keluar dari aturan nyala api lama, dan melihat pemandangan bawahannya jatuh satu demi satu, dan dia tiba-tiba meraung marah. Tapi rasa takut yang tak ada habisnya juga muncul di hatinya. Dua master suci tahap akhir yang hebat, dia menoleh dengan kejam dan melihat sekeliling, dan hatinya tidak bisa tidak berdebar. Pada saat ini, para master yang dia bawa sudah mati, dan tidak ada yang tersisa. Dan dua guru suci tahap akhir, satu demi satu, mengelilinginya tepat waktu, dengan tatapan main-main di mata mereka. Perasaan kucing bermain-main dengan tikus ini hanya terasa ketika dia menganiaya orang lain sebelumnya, tetapi dia tidak berharap menjadi tikus itu. Saat ini, dua master suci tahap akhir yang baru saja menerobos. Apakah Anda benar-benar berpikir saya takut? Dia mendengus di dalam hatinya dan melihat formasi terlarang. Dari percakapan antara master suci susunan hantu dan lelaki tua itu, dia mendengar bahwa keduanya tampaknya menjaga terobosan Tuan Muda, selama dia bisa menghancurkan terobosan Tuan Muda. Menangkap Tuan Muda itu pasti akan membuat kedua orang ini kehilangan posisinya. Memikirkan hal ini, tatapan master penghancur jiwa memadat, dan dia melirik mereka berdua dengan getir, lalu berbalik, dan kemudian terbang keluar, seolah ingin melarikan diri. Ketika Tuan Master Arai Hantu dan Huo Lao melihat ini, mereka berkedip dan segera mengelilinginya. Guru suci penghancur jiwa sangat gembira. Pada saat mereka berdua pergi, dia menoleh dan menukik melawan batasan formasi. Pada saat yang sama, tongkat pemurnian jiwa di tangannya mengarah pada formasi pembatasan, tongkat hantu pemurnian jiwa di tangannya mengarah ke Arai terlarang, yang tanpa ampun menebas. Huff, pertama tangkap Tuan Mudamu dulu, lalu datang untuk berurusan denganmu. Ucap guru suci penghancur jiwa itu keras dan ganas. Hanya saja begitu dia mulai melakukan ini, semburan cahaya menyapu tubuhnya, dan semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung mengikatnya. Pada saat yang sama, lautan api muncul di belakangnya, menghalangi retretnya. Itu adalah Huo Lao dan Tuan Suci dari Arai Hantu yang membuat tembakan, adapun batasan formasi di depannya, sebenarnya tidak ada pemblokiran. Dewa Penghancur Jiwa terkejut. Dia melihat senyum mengejek mekar di mata Huo Lao dan Master Formasi Hantu. Mereka sepertinya tahu bahwa dia melakukan ini secara normal, tetapi mereka tidak mencegahnya menyerang formasi terlarang. Apakah mereka tidak takut dia membunuh tuan mudanya di dalam? Begitu dia memikirkan hal ini, dia merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di sekitarnya, dan Dewa Penghancur Jiwa melakukan perang dingin tanpa alasan, dan nafas kematian menerkam wajahnya. Setelah pertempuran panjang, Dewa Penghancur Jiwa menyadari bahwa itu tidak baik, dan tiba-tiba berteriak, energi hitam tebal menyembur keluar dari tubuhnya lagi, membungkusnya, mencoba menahan niat membunuh entah dari mana. Segera setelah menyelesaikan semua ini, Dewa Penghancur Jiwa melihat bahwa di depan pembatasan formasi, cahaya pedang tajam menyala. Pria yang memegang cahaya pedang adalah pria kuat yang luar biasa yang tubuhnya dipenuhi dengan nafas mendiang guru suci. Dalam formasi terlarang itu, tembakan keras melonjak, pedang bersinar di langit, merobek kekosongan, dan itu datang ke matanya dalam sekejap. Ini adalah master suci tahap akhir lainnya, apa yang saya provokasi? Gumam guru suci penghancur jiwa, matanya hampir menonjol, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan suara keras. Apa yang dia lihat ini melampaui pengalaman hidupnya. Apakah aku membobol sarang mendiang guru suci? Apa-apaan dalam pembatasan formasi ini? Pikir Dewa Penghancur Jiwa benar-benar terkejut. Pada saat dia ketakutan, aura pedang Raja Pedang Mu Zifeng telah menebas dengan keras, dan aura pedang yang menakutkan, seolah melintasi jarak kehampaan, datang langsung kepadanya. Pedang ini berisi bakat seumur hidup dari Raja Pedang Mu Zifeng. Pada saat terobosannya, dia menghadapi serangan dari musuh eksternal. Di bawah berkah jiwanya, dia benar-benar menguasai keahlian pedang tertinggi seperti dewa, dan menyadari keterampilan unik nyata dari pedang kosong. Bilah cahaya yang tajam lewat, seperti mimpi,
mabuk hidup dan mati. Dewa penghancur jiwa benar-benar tenggelam dalam pedang ini. Pedang ini, seolah-olah tidak dalam kehampaan ini, seperti mimpi, dia ingin membebaskan diri. Tetapi di bawah belenggu guru suci arai hantu dan Huo Lao, dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa membiarkan cahaya pedang melewati tubuhnya. Raja Pedang Mu Zifeng menebas dan berdiri dengan pedang di tangannya, mempertahankan postur bangga ini, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Di sisi lain, Master Penghancur Jiwa berdiri dengan bingung. Sungguh cahaya pedang yang indah. Tubuhnya kaku, dan dia bergumam, bagian atas kepalanya tiba-tiba terciprat darah, seperti air mancur, dengan percikan darah, tubuh Dewa Penghancur Jiwa tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan tubuh yang tersisa berwarna merah. Darah terus-menerus melonjak, dan 5 organ internal tersebar, dan kemudian di bawah nafas pedang, secara bertahap menghilang menjadi ketiadaan. Master suci yang menghancurkan jiwa yang telah mengganggu kota Dongguang dan alam surga timur, dan laut pasang surut selama bertahun-tahun, mati dengan tidak jelas. Kalian berdua benar-benar tidak berguna, kamu hampir membiarkan orang ini merusak terobosan Tuan Muda. Ucap Raja Pedang Mu Zifeng berdiri memegang pedang dan berkata dengan dingin, sedingin patung. Dalam batasan formasi itu, bahkan ada lebih banyak aura yang mengguncang bumi menyebar, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan, dan gerakan besar tak terbatas sedang terjadi. Di kejauhan, kerumunan itu gempar. Mata semua orang melebar dan melihat apa yang terjadi di kejauhan. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena mereka terlalu jauh, dan tidak tahu apa yang terjadi, kematian selusin master-master dan jatuhnya Master Penghancur Jiwa dapat terlihat dengan jelas. Dampak visual yang begitu kuat membuat mereka merasa seperti hantu di siang hari, semua orang tidak percaya apa yang mereka lihat, dan bahkan lebih banyak orang terus menggosok mata mereka, seolah-olah mereka ingin melihat lebih jelas. Master Penghancur Jiwa sudah mati. Setelah beberapa lama, seseorang bergumam, nadanya sangat tidak pasti. Master Penghancur Jiwa benar-benar mati, dibunuh oleh 2 master yang keluar dari formasi terlarang. Tidak, Tuan Penghancur Jiwa tidak dibunuh oleh kedua master itu, tetapi oleh pendekar pedang kuat lainnya yang keluar dari formasi terlarang. Ya, aura pada ketiga orang ini terlalu menakutkan. Siapakah orang-orang ini? 3 master suci tahap akhir, apakah saya terpesona? Atau gila? Ucap banyak penonton gemetar di mana-mana, terus-menerus menggigil, diam-diam bersukacita pada diri mereka sendiri, cukup merasa lolos dari perampokan. Setelah melihat visi di sini tidak sendirian dalam promosi dan terobosan, tetapi setelah para Saint Master kemudian diam-diam menjaga, bagaimana para penonton ini berani tetap di tempatnya. Hampir setelah berdiskusi, mereka mundur ribuan mil ke belakang, mengawasi dari posisi yang lebih jauh, karena takut mengganggu 3 master yang telah membunuh Master Penghancur Jiwa. Satu-satunya hal yang ingin mereka ketahui sekarang adalah siapa pihak lain itu. Di sisi lain, sekelompok orang di kamar dagang Tiantong juga tercengang. Ketika Dewa Penghancur Jiwa dan yang lainnya lewat, mereka melakukan kekerasan, tetapi tidak ada yang mengira bahwa hasil akhir dari orang-orang itu adalah pemusnahan seluruh pasukan. Yang Yingying menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah seorang kultivator biasa. Bahkan jika dia menerobos Master Suci tahap akhir, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Mungkin dia bisa memenangkan mereka ke kamar dagang Tiantong, tetapi siapa sangka, pihak lain ternyata adalah orang kuat yang menakutkan. Karakter seperti itu, bagaimana dia peduli dengan rayuan mereka oleh kamar dagang Tiantong? Feng Lao, apakah kamu mengenali ketiganya? Kelas master ini, di laut pasang surut, pasti bukan orang yang tidak dikenal. Meskipun kamar dagang Tiantong kami tidak terlihat baik satu sama lain, jika kami dapat mengetahuinya, itu mungkin merupakan peluang. Ucap Yang Yingying, matanya yang indah meledak dengan cahaya aneh, menatap 3 master di kejauhan, dan bertanya dengan sedikit bersemangat. Awalnya, dia ingin memenangkan lawan, tetapi sekarang, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk memenangkan lawan. Di mata master seperti itu, meskipun kamar dagang Tiantong mereka adalah kekuatan lama di kota Dongguang, itu bukan apa-apa, tetapi bahkan jika mereka tidak bisa menang. Jika Anda bisa mengenal pihak lain, mungkin suatu hari nanti,
Akan ada kerjasama.